Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua di majelis taklim ini. Semoga pertemuan kita di pagi ini diiringi dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ilmu yang akan kita pelajari dan yang sudah kita pelajari, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kelak menjadi pembela kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui, Al-Quran dan ilmu yang kita pelajari dalam agama itu pada hari kiamat, ya saya ulangi, perlu kita sadari Al-Quran dan ilmu agama yang kita pelajari kelak pada hari kiamat itu akan menjadi dua kemungkinan. Ilmu yang kita pelajari, baik dalam Al-Quran atau ilmu yang lain dalam agama ini, itu kelak pada hari kiamat menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ilmu itu akan menjadi syafaat. Ilmu itu akan menjadi pembela bagi pemilik ilmu tersebut. Ya, ilmu itu akan menjadi pembela, menjadi syafaat bagi pemilik ilmu itu apabila ilmu itu diamalkan dengan benar. Seperti kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kemudian kita amalkan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran ya'ti
yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu sekalian Al-Quran ini, kata Nabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran yang kan baca itu kelak pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, menjadi syafaat, menjadi pembela li ashabi, bagi para pelakunya. Ashab, siapa? Ashabul Quran. Ya, siapa yang disebut dengan ashabul Quran? Ahli Quran ini siapa? Orang yang belajar Al-Quran dengan penuh cinta. Orang yang belajar dengan Al-Quran penuh dengan cinta. Dia mencintai Al-Quran. Lalu dibaca Al-Quran di rumahnya. Kemudian dipelajari kandungannya. Dan diamalkan perintah-perintahnya. Dijauhi larangannya. Itu yang disebut dengan Ashabul Quran. Ini. Maka kelak itu akan menjadi kabar gembira bagi diri. Makanya Nabi mengatakan, Al-Quran hujjatun laka. Al-Quran akan menjadi hujjat bagimu, menjadi pembela bagimu, menjadi penyelamat bagimu. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ilmu yang kita hari ini pelajari, Al-Quran yang hari ini kita baca, kelak pada kiamat, itu akan menjadi musuh bagi kita. Ya, akan menjadi apa? Musuh bagi kita. Dia akan menggugat kita. Masya Allah ini. Siapa mereka? Mereka yang tahu tentang statusnya Al-Quran. Dia tahu kedudukan Al-Quran. Al-Quran itu datang dari Allah. Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu petunjuk jalan hidup kita. Namun dia tidak menjadikan petunjuk. Ya. Dia berpaling dari Al-Quran. Dia abaikan syariat di dalamnya. Ini. Maka Al-Quran ketika diperlakukan seperti itu di dunia, maka kita akan diperlakukan oleh Allah sebaliknya nanti di akhirat. Walaupun hari ini kita ngaku-ngaku pengikut Al-Quran, walaupun kita ngaku-ngaku menjadi pecinta Al-Quran, walaupun demikian, karena yang dibutuhkan oleh Allah pada hari kiamat itu bukan sekedar pengakuan. Ya, jadi yang dibutuhkan Allah dari kita ini, para umat Islam ini, bukan sekedar pengakuan, namun bukti. Apakah kita bisa membuktikan bahwa kita adalah pecinta Al-Quran, kita adalah pengikut Al-Quran? Maka ini camkan baik-baik. Sehingga Ibu, ketika kita mempelajari suatu ilmu, ya, ketika kita belajar satu ilmu, saya sampaikan, hendaknya diikuti. Ya, diikuti. Pertama apa? Murojaah. Murojaah. Ini diusahakan ya, diusahakan. Napa sih murojaah itu? Mengulang pelajaran yang tadi disampaikan di masjid. Nah, contoh seperti ini nanti dengan pulang, selesai sholat zuhur, makan siang, nah habis sholat zuhur mungkin sebelum istirahat, coba dibuka ulang. Dipaksa
Saya ulangi, dipaksa. Karena kita sudah punya kebiasaan buka HP. Bisa nggak dikurangi sedikit itu? Jatah buka TikTok, jatah buka warung, itu kan banyak warung-warung di sana. Yang jual tas, yang jual dompet, yang jual, itu kan banyak itu. Bisa nggak buka-buka seperti itu, jatah bukanya dikurangi? Kalau kita nggak mau berupaya seperti itu, terus siapa yang akan merubah kita? Jangankan manusia, jangankan ustadz, Allah tidak berkenan merubah. Saya ulangi. Jangankan manusia, jangankan ustadz, Allah tidak berkenan merubah. Allah tidak berkenan untuk merubah. Keadaan suatu kaum, manakala kaum itu tidak berupaya untuk merubah diri mereka sendiri. Manakala mereka tidak berupaya untuk merubah diri mereka sendiri. Ini. Jadi, ojo jaga takdir. Nanti kalau Allah takdirkan saya berubah kan, akan berubah. Ini pernyataan para pemalas. Ya. Ini pernyataan para pemalas. Jadi kita tidak boleh berkata demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd. Ayo kita lihat surat Ar-Ra'd. Surat 13 ayat 11. Surat berapa? 13 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ya. Artinya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berdirian dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka ada yang dapat melakukan keadaan yang penting bagi mereka selain. Di tengah ayat itu Allah sebutkan itu, Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin ya hatta yughayyiru ma
bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila apa? Kaum itu tidak mau berupaya untuk, nah, berarti kalimat ini tidak boleh kita bersandar kepada takdir. Kita dituntut untuk apa, Ibu? Berupaya, berikhtiar untuk memperbaiki diri tadi itu. Melalui seperti ini kajian ya, tadi saya sebutkan tadi, diupayakan ada waktu untuk murojaah pelajaran. Apa sih hikmahnya, Bu? Satu, itu menajamkan daya ingat, Ibu. Allah menjaga daya ingat kita. Yang kedua, murojaah itu untuk menguatkan penajaman materi yang kita dengar. Menajamkan materi yang kita dengar untuk bisa ngeresep ke dalam hati. Itu pas murojaah. Menajamkan materi yang kita dengarkan dalam kajian. Menajamkan untuk ngeresep ke dalam hati. Jadi memang harus punya waktu untuk itu. Makanya kudu ono sing dikorbani. Apa itu? Shopee. Ya. Ojo sering-sering buka Shopee nggak ada duit itu terus. Sodal kowe sedikit belanja tiap hari gak karu-karuan. Datuk barang api-api mesti ngiler, kepingin tuku, gak penak piye, gak perlu metu pencet kirim duit wis teko barang. Nah niku Bu, nek setiap jenengan lihat beli, setiap itu namanya syahwat. Itu namanya ittibaul hawa. Mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi setiap yang diinginkan beli, setiap yang dilihat bagus ambil. Itu namanya ittibaul hawa. Saged dipahami niki? Kalau itu nggak dikendalikan, itu akan menjadi kebiasaan. Apalagi sekarang fasilitas urek kuping ku yo dodol. Apa sekarang yang nggak tersedia, tinggal jenengan nyiapkan duit pencet lah, itu nanti kejebak yang namanya gaya hidup. Bukan tidak boleh belanja, ukuran sampean sodako kan ge blonjo sing gak manfaat iku seimbang lho mboten. Saged dipahami. Sampean ukur, aku infak sodako, bantu orang miskin, bantu kerabat, dengan belanja sesuatu yang kurang bermanfaat itu seimbang apa enggak? Sudah waktunya kita meningkatkan level kebaikan agama. Kecerdasan itu dipakai. Ojo nuruti gaya hidup. Ojo nuruti gaya hidup. Sesaat kita hidup di dunia, sebentar lagi kita tinggalkan dunia ini. Gak usah terlalu terkungkung, gak usah terlalu tergiur dengan pernik-perniknya dunia. Sing jenenge marketing niku wae nawakno dagangane. Nggih mboten? Sing mulai dodol rok, dodol sandal, dodol sepatu, dodol jilbab, sembarang kali tawakne. Karena memang itu tugas dia. Daya tariknya. Apalagi jenengan kena iming-iming. Ini mumpung garansi, mumpung promo, mumpung murah, persediaan terbatas, keburu, melok kebelet. Betul apa enggak? Melihat barang murah, menarik, ngiler. Sementara kita lupa, sudah 4 hari belum sedekah sama sekali. Ancamannya berat, Ibu. Ayo didengarkan.
4 hari nggak sedekah sama sekali, tapi belanja hal-hal yang kurang dibutuhkan terus mengalir. Hisab kita berat di sisi Allah. Ojo angger seneng sama lihat begitu kita beli itu ada hisabnya. Penting apa enggak? Nek nuruti karepe ati ora ono enteke. Delok buka-buka kok apik ya, tuku. Buka-buka maneh barang yang lain. Oh iya gitu, koyoke penting tuku. Ngerjel gak kerasa entek 400.000, 500.000, petang dina urung infak blas gak rumangsa dosa. Ada yang begitu? Mudah-mudahan enggak ada di sini. Soalnya di masjid. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penghalang hidayah. Tentang penghalang hidayah. Yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapat hidayah. Terhalang mengikuti kebenaran. Yang sudah kita bahas kemarin. Ya, yang pertama adalah kebodohan. Ya, minimnya ilmu agama itu faktor pertama orang terhalang mengikuti kebenaran atau terhalang untuk mendapat hidayah. Yang kedua, kesombongan. Sifat sombong. Yang ketiga, maksiat. Yang keempat, hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Ikut termasuk penghalang hidayah. Cinta kepada dunia. Kemarin sudah kita bahas, saya gak salah paham, cinta kepada dunia itu bentuknya kayak apa? Soalnya jenenge wong niku mesti seneng dunia. Cinta dunia itu boleh nggak? Seneng kepada harta itu boleh nggak? Boleh. Jadi penghalang hidayah loh. Punya rumah bagus, seneng, boleh nggak? Terhalang hidayah loh. Punya uang banyak, seneng, boleh nggak? Nggak takut penghalang hidayah. Berkali-kali dikasih uang suami, boleh nggak? Duitnya sopo. Nah, ini yang perlu dijelaskan Ibu supaya tidak salah paham. Yang dimaksud cinta dunia kemarin termasuk menjadi sebab terhalang hidayah. Termasuk menjadi sebab terhalangnya orang mengikuti kebenaran. Ya. Termasuk itu. Lah itu yang bagaimana? Cinta dunia yang bagaimana? Ada berapa kemarin kriterianya, Bu? Ada 4. Nah, niku deling ini saya mboten klentu. Jadi kok ana wong duwe agak dari cinta dunia. Terus penghalang hidayah iki calon-calon neraka ini gitu ya. Jangan dikatakan cinta dunia menjadi fitnah, cinta dunia menjadi penghalang kebenaran, cinta dunia menjadi sumber segala dosa, itu apabila masuk pada 4 areal. Cinta dunia menjadi sumber segala dosa, menjadi penghalang hidayah kalau mencintai dunia itu masuk pada 4 area. Apa saja kemarin? 1,
Apa Ibu? Nah, pertama, mencintai dunia dengan berlebih-lebihan. Kecintaan yang berlebihan. Yang kedua, pokoknya 4 itu ya, diingat-ingat. Jangan kita masuk salah satunya. Kalau kita masuk salah satunya, maka masuk ke sana kita. Sampun. Yang kelima, kita lanjutkan. Yang menyebabkan ya, penghalang hidayah itu adalah hubbul jah, cinta kekuasaan, cinta jabatan. Ini lebih mencintai kedudukan daripada mencintai kebenaran. Akibatnya apa? Akibatnya dia melakukan apa saja asalkan dia tetap punya jabatan. Kongkon bejo, kongkon bohong, kongkon dusta, suruh khianat, suruh mencuri, demi mempertahankan jabatannya. Ini yang menjadi sebab. Makanya kemarin dihadirkan kisah raja siapa? Heraklius atau Hirokla, yaitu raja Mesir pada saat itu. Sampun. Nah, sekarang kita masuk sebab yang keenam. Sebab yang keenam. Yang keenam, yang menjadi sebab orang terhalang dari hidayah. Yang menyebabkan seseorang terhalang dari hidayah. Itu adalah hubbul usra. Lebih mencintai keluarga daripada mencintai kebenaran. Ini yang betul diterangkan, makin bisa jadi salah paham. Lebih mencintai keluarga daripada mencintai kebenaran. Ibu-ibu sekalian, dalam hidup ini, terkadang jika seseorang akan mengikuti kebenaran, itu harus berbenturan dengan keluarga, benturan dengan kerabat. Contoh, kita ikut satu kajian. Di dalam kajian itu kita diajari tentang akidah. Begitu masuk pelajaran akidah, kita terkejut. Ternyata akidah kita yang selama ini kita ikuti itu tidak benar atau kurang benar. Setelah kita ngaji Al-Quran, ya, ternyata akidah yang selama ini kita yakini, yang kemudian kita ikuti, ternyata akidahnya tidak benar. Ada seperti itu? Ada Ibu? Ada. Seperti keyakinan yang tidak berdasarkan nas syariat. Contoh, kita dulu, saya termasuk, saya pribadi, itu dibesarkan dari kalangan keluarga Islam kejawen. Napa Islam kejawen itu, Bu? Yo agama Islam yang Quran nggih, hadis nggih. Cuma keyakinan Jawa kuno itu masih diyakini. Contohnya napa? Di kampung saya
Di kampung saya, ini saya cerita diri saya sendiri ya. Di kampung saya itu, di tengah sawah itu ada tempat yang diyakini keramat. Ada pohon besar, di bawah pohon besar itu ada batu. Ada batu. Nah, di batu itulah orang-orang desa situ meyakini batu ini neko karepe dhewe. Keyakinannya seperti itu. Nah, di tempat batu itulah ditempatkan sesajen. Bakar dupa, bakar kemenyan. Yang kemudian diyakini itu dijadikan tempat sosok yang diyakini penunggu desa situ. Loh, ngoten loh. Penunggu desa situ. Diyakini seperti itu. Ini tempat keramat. Keramat itu dari karomah sebenarnya, kemuliaan. Nah itu diyakini ini tempatnya sosok yang diyakini penunggu desa situ atau yang babat alas. Soalnya bahasa kita itu sih babat alas desa situ. Ditanya, tidak ada yang jawabannya itu nggak ada yang. Tapi keyakinan itu mengalir. Nah, permasalahannya muncul ketika punya hajat menikahkan anaknya, menghitankan anaknya. Tumpeng, tahu tumpeng? Nah, itu dibawa ke tempat itu. Loh, ngaten. Kemudian kalau habis napa niku nanam padi, sak kampung bledus cukup pergi ke situ berduyun-duyun itu. Ya. Itu pasti sudah. Wallahu alam sekarang kayaknya sudah berubah. Bergesernya waktu dan orang-orang lama juga sudah tidak ada, mulai bergeser ini. Jadi kalau dulu kemarin itu bacaannya di sana, makanannya itu sekarang dialihkan ke musola. Tapi bacaannya tetap. Gone sing pindah. Tapi ya lumayan keyakinan itu sudah mulai bergeser. Nah, itu keyakinan campur namanya. Kemudian juga pula ada meyakini tahun, bulan, hari, sial. Ada begitu? Ada. Tahun sial itu apa? Bulan sial itu apa? Itu ada di hitungan orang-orang Kejawen. Kalau di tempat saya, 1 tahun itu yang dikategorikan bulan tidak boleh punya hajat. 1 bulan, ini kaya podo mengikuti ini. Bulan Suro, gitu. Ternyata saya juga ketularan juga ternyata. Bulan Suro. Yang kedua, bulan Sakban. Sakban itu nek cara Jawa niku ruwah. Makanya ono acara ruwatan desa. Ngoten. Saiki diganti cek gak ketok desone, cek gak ketok kejawene. Diganti sedekah bumi. Ngono. Ono nilai Islami, soalnya sedekah, wong sedekah kok gak oleh, kok dalile niku. Nah, iki sing jenenge syubhat. Jelas Ibu? Insya Allah tahun ngarep, tahun depan itu ada pengembangan. Kalau sekarang sudah ada, sedekah bumi sudah ada, sedekah laut sudah ada. Habis ini ada sedekah langit. Kan belum ada kan? Belum, tahun depan disiapkan. Oh sedekah kok gak oleh dia. Habis itu nanti ada sedekah angin.
Jadi kok mirip-mirip yang Hindu. Semua yang mendatangkan manfaat dianggap Tuhan. Makanya orang Hindu ini Tuhannya kata sapi ya dianggap Tuhan, monyet ya dianggap Tuhan, ulo ya dianggap Tuhan, gajah ya dianggap Tuhan. Insya Allah. Nah, umat Islam tidak mau ketinggalan. Nah, begitu juga yang lain kok ada hari-hari. Saya dulu masih menjumpai waktu menikah itu Ibu. Cocokan dino nih loh. Jadi sing pihak istri saya ke rumah saya, rundinya tak jauhan. Ngomong saya tahu masalahnya, saya tahu, saya hafal. Tak biarkan saja mereka rundingan. Kok kan ditawarkan ke saya. Wes rundingan, wes ketemu dino nih, ternyata dicek kok dhisik. Iku dinane pas iku gak geblake sapa-sapaan. Ngerti geblak? Geblak itu hari kematian keluarga Bombay, Bu Bapai. Ngoten niku wis gak wani nerusne, Bu. Gak wani nerusne. Diyakini itu hari siang. Terus hari kelahiran calon pengantin niku ya dihitung, ono hitungane. Yang di dalam Islam tidak pernah ada seperti itu. Contoh Selasa Pon, Minggu Wage, ya Minggu Wage, Senin Pahing, Selasa Pon. Itu contoh saja. Ini termasuk keyakinan-keyakinan yang juga di luar syariat Islam. Sakit dipahami ini? Baik Ibu, kita lanjutkan. Nah, sehingga ketika kita ikut ngaji ternyata, loh kok gak gitu? Kan banyak di kumpul acara ini. Seperti ngapunten ya, orang hamil, wanita hamil. Niku acara kata nih. Nanti ada 4 bulanan. Nek jare wong Jawa jenenge tingkep. Dalam 7 bulan itu nek desa sampean. Desa orang lain 4 bulan. Kenapa? Dibarengi dengan bersamaan ditiupnya roh. Ngono dicocok-cocok ning ngene. Makanya diyakini ini syukuran dadi ngono. Kula tak ngerti. Mosok bayi ditiupkan roh kita bersyukur gak boleh. Oh ya wis, nah, kalau itu jadi dalil. Saya tanyakan, apa setiap kehamilan begitu? Jawabnya, tidak. Kapan acara itu dilakukan? Ketika hamil, yang pertama hamil, yang kedua, nah berarti lah kufuran. Kenapa hamil kedua kok nggak disyukuri? Ayo, tak jawabin apa saniki? Jawabnya bingung. Karena memang itu adat, nggak bisa, mesti terjebak. Dia punya satu dalil, dia lupa pada yang lain. Maka termasuk ini keyakinan, ya Allah. Malah sekarang dibuat lagu-lagu dan jadi keyakinan. Tiap malam Jumat. Ya apa? Ali kubur podo. Sampai yang ngapal no ya. Ayo, wes, oke, ndak masalah kalau keyakinan. Pertanyaannya, mulai jam piro? Terus kepeduk gunti. Terus mulai kok jam piro? Balik apa gak? Gak ditakoni tak mang gak mampir nang ponakan ta. Mumpung kan jenengan bingung gak jawaban begini. Dan teman-teman yang punya keyakinan seperti itu demi Allah gak akan bisa jawab. Ini pernah saya sampaikan waktu abah saya meninggal. Saya usia kelas 5 SD, Bu. Dan saya belum ngaji waktu itu. Dia polos banget. Nah,
Pas hari 40-nya, hari 40, kan orang Jawa meyakini kalau orang meninggal itu roh itu berputar-putar di rumahnya selama olah opo muter-muter iku yo. Lo ganteng ya? Bon nggih? Oke, diyakini silakan. Enggak masalah untuk keyakinan. Cuma timbul pertanyaan ngoten lho. Nah, pas hari 40 hari niku ibu saya itu dengan lugunya, dengan polosnya, ya saya diberitahu, dikandani. Le, ojo turu sore-sore nah. Iki dina 40 abamu. Lho napa Bu? Lho engko nek kowe turu sore gak ngerti bapakmu pamit. Abamu pamit. Oh gitu ta. Iya, makanya aja turu sore-sore. Oke. Nah saya negesi ke ibu. Lah kok bapak pamit iku jam piro? Lah ya bingung jawabnya. Lah gimana? Lah terus tondoni bapak pamit iku opo? Opo jawil-jawil? Opo suara? Opo ono angin? Opo tondoni kalau bapak saya itu pamit sudah nggak di rumah lagi balik ke kuburnya, tandanya apa? Ibu bingung, nggak bisa jawab. Hanya dijawab satu, engkau nek pamit iku tandane ana swara gludak. Lho ngoten Bu. Nggih saestu niki. Akhirnya saya nanya, lah glodake kucing, tikus ambek bapak pamit iku bedane apa? Lah ya bingung toh. Ayo jawabnya piye ngene iki Bu? Apa main WA? Nah, aku pamit. Yakin teman-teman ini jawabnya sulit. Kesulitan dia ketika ditanya. Dan pertanyaan yang paling mendasar adalah yang memberitahu, yang ngabari kita kalau dia pulang itu siapa? Wong ini urusan goib. Ya. Jadi urusan goib itu tidak boleh dikarang-karang tanpa adanya dalil. Ini lho keyakinan. Nah, kados mekaten menika nek mboten diterangi nggih jadi masalah. Akan jadi masalah. Pun. Terus di rumah saya dulu itu kalau malam Jumat Legi Bu, itu di meja dalam kamar itu ibu menyediakan kopi, roti goreng, nasi, dan lauk. Kalau takoni damel napa Bu? Jen. Jagani sinten? Ayo, mbae mulai. Lah nek wong telu bareng kabeh sampean royan sak piring apa ya cukup. Ini yang dimakan ahli mayitnya apanya ini? Apanya coba? Bingung jenengan. Apa disedot sari-sarinya? Sehingga nanti kalau sudah masuk hari pagi, berarti makanan ini tinggal sampahnya. Sari-sarinya sudah disedot. Ini kan Masya Allah. Tapi ya sampai hari ini tetap ada sebuah keyakinan semacam itu. Nah inilah yang kemudian berubah. Saya dipahami Bu? Saya dipahami Bu? Nah ketika kita ngaji kemudian terjadi perubahan, ini bermasalah di dalam rumah kita. Sehingga kalau sudah demikian, ada salah satu pilihan dari dua perkara ini bagi kita. Apa pilihannya? Pertama, mengikuti keyakinan kemauan keluarga. Tetap mengikuti kemauan, keinginan, dan kebiasaan keluarga. Itu pilihan yang pertama. Ya. Konsekuensinya meninggalkan kebenaran ilmu yang kita kaji. Meninggalkan kebenaran ilmu yang kita
kaji. Petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah terpaksa harus kita tinggalkan. Itu pilihan pertama. Yang kedua, kita ikuti ilmu yang kita dapat. Kita ikuti ilmu yang kita dapat. Ya. Kita ikuti akidah ini. Konsekuensinya kita ada perbedaan dengan ya. Nah, ya jadi ini jadi persoalan nanti. Ini akan jadi persoalan. Oleh karena itulah kita simak Ibu. Jadi kalau kemudian kita berbeda itu jangan diartikan benturan dan musuhan, jangan. Saya dipahami ya. Nah, jangan diartikan oh kita bermusuhan, enggak. Perbedaan keyakinan kok. Nah, orang berjalan sesuai dengan apa yang dia yakini. Saya ditanya sama ibu-ibu waktu kajian dulu, waktu ada di mana? Unmu dulu, ada ibu bertanya. Ya ini kebiasaan masyarakat kita, Ustaz. Surat apa dalam Al-Quran secara khusus yang dibaca bagi ibu-ibu yang hamil? Surat apa, Bu? Surat apa yang harus dibaca bagi ibu-ibu yang hamil? Nah, saya jawab. Lah, biasanya baca surat apa? Nah, ibu ini jawab. Ada 2 surat Ustadz yang dibaca. Surat apa, Bu? Surat Yusuf dan surat Maryam. Itu saya sudah tahu itu. Oh iya. Apa boleh itu, Ustadz? Surat apa saja, Bu? Boleh. Nah, pertanyaan, saya ajukan pertanyaan. Satu pertanyaannya. Yang menyuruh kita harus baca surat Yusuf dan surat Maryam itu siapa? Satu, yang menyuruh siapa? Yang kedua, kenapa mesti harus surat Yusuf? Jawabannya apa? Jawaban pertama, yang menyuruh itu adalah menjadi kebiasaan. Oh gitu ya. Yang kedua, kenapa kok mesti dibacakan surat Yusuf? Napa jawabnya? Loh kan, biar anaknya nanti kalau laki-laki ganteng. Dan kalau perempuan dibacakan manis supaya cantik. Loh kok ya mentang gitu loh. Mentangin apa? Yusuf karo Maryam. Nih Maryam kan ketemunya Nabi Isa. Lah saya tanyakan, kenapa kok gak dibacakan surat Muhammad, Nabi kita sendiri? Kan Nabi Muhammad itu juga gak kalah gantengnya dengan Nabi Yusuf. Ayo, kenapa kok gak dibacakan surat Muhammad? Kenapa kok gak dibacakan surat Ibrahim? Wong Nabi Ibrahim itu juga ganteng dan pol-polan solehnya, lo gitu loh. Kenapa kok nggak dibacakan surat Muhammad sebagai penyempurna Nabi, pengatur, Masya Allah, penyempurna risalah, pemimpin para rasul, gantengnya juga nggak kalah dengan Nabi Yusuf. Loh, kok nggak dibacakan surat Muhammad? Kok nggak dibacakan surat Ibrahim? Nah, akhirnya saya jelaskan, Ibu, sebenarnya satu, ganteng tidaknya anak itu nggak ada kaitannya dengan surat yang kita baca. Itu hubungannya dengan wong tua nih. Loh, gimana? Sepakat mboten jenengan tuh. Ganteng eleke arek iku gak ono hubungane karo surat sing sampean waca. Itu ada kaitannya bapake sapa, anake, ibuke sapa, iku ganteng. Ngono lho.
Jadi nggak ada kaitannya dengan dibacakan surat Yusuf. Jenengan yakin nggak? Jenengan yakin nggak? Bill Clinton itu nggak diwacana surat Yusuf. Yakin betul jenengan? Kenapa? Karena dia Kristen. Saya kira pertanyaan Bill Clinton itu ganteng apa elek? Loh hasilnya. Bintang-bintang film dari Eropa itu cantik-cantik. Tapi saya yakinnya kalau sing diwacana surat Maria. Karena Kristen. Kenapa kok mereka cantik? Sebab bapak ibu yo. Nah, ngono lho. Lah nek kula mbek sampean niki yo elek, bapak yo elek. Iki sampean wacana surat Yusuf double ping 100. Ya tetap elek. Betul. Jadi nggak ada kaitannya dengan itu. Yang kedua, kalau membacakan surat sesuatu nanti ada ending bagi yang hamil. Kalau baca surat sesuatu ada kaitannya, nanti berinteraksi, ada dampaknya kepada anak yang dikandung, maka orang hamil tidak boleh baca surat An-Nahl. Nggak boleh baca surat An-Naml. Nggak boleh baca surat Al-Ankabut. Nggak boleh baca surat Al-Baqarah. Nggak boleh baca surat Al-Qiyamah. Nggak boleh baca surat Allah. Nggak boleh baca surat Al-Jin. Engko anak sampean balik-balik hilang. Anakmu nang lius biasa jam sak meneng kok sampai marip hilang tak biasanya. Engko mari sak biasanya muncul. Lah kok iso wingi tak cuka tak baca surat jin soalnya. Jadi dilu ngetok, dilu hilang. Insyaallah. Ini kan nggak benar kalau begini. Jelas Ibu? Intinya apa? Intinya boleh nggak kita baca Quran? Silakan baca Quran apa saja. Itu anjuran, namanya tafaul. Jadi ibu kalau hamil, yang banyak baca Quran, yang banyak sholat sunnah, dan di situ nanti banyak sujud. Dengan memperbanyak sholat sunnah dan sholat dengan sujud, itu mempermudah proses kelahiran. Saya ketiba, perbanyak sholat sunnah waktu hamil itu. Karena dengan sholat sunnah Anda memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud, itu membantu proses kemudahan. Memudahkan saat persalinan. Baca surat apa saja boleh. Boleh nggak Ustaz waktu ambil baca Al-Baqarah? Boleh. Nah kira-kira anak saya nanti gak kayak sapi betina, tergantung. Jangan dulu selingkuh nggak sama sapi. Gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya. Lo kados mekaten iki kudu dijelas. Cek mboten salah. Paham. Gue hamil gak dibancai dari Muhammadiyah. Ini nggak benar gitu loh. Paham ini? Paham ini? Nah, ayo ditoto, dikondisikan. Ditoto, dikondisikan. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita simak. Mari kita simak seorang nabi yang mulia. Seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu berbeda keyakinan dengan orang tuanya. Berbeda keyakinan dengan orang tuanya. Kita simak surat 19. Surat 19 mulai ayat 41. Mulai ayat 41. Sampun kepanggih? Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim
innahu kana siddiqan nabiyya qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni atika siratan sawiyya ya abati la ta'budish syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Iya. Dan ciptakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyebar sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak dapat menolongmu? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagai ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan berikan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada siapa, Ibu? Kepada ayahnya. Berarti keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan ayahnya tidak sama. Apa Nabi Ibrahim kemudian mengikuti ayahnya? Mengikuti? Mengikuti atau berbeda? Mengambil jalan yang sama atau beda? Pertanyaannya sekarang, apa Nabi Ibrahim dikatakan anak durhaka? Nah, ini kan yang sekarang menjadi momo itu. Gak karep wong tua durhaka kan begitu. Halo? Berarti dikatakan durhaka kepada orang tua. Kapan kalau begitu anak dikatakan durhaka sama orang tua? Ketika anak tidak mengikuti kemauan orang, kalau orang tua memerintahkan kebaikan. Kalau orang tua menyuruh perkara yang ma'ruf, lalu anak tidak mengikuti, itu dikatakan durhaka. Tapi kalau orang tua nyuruh maksiat, orang tua mengajak kita dalam kedurhakaan, orang tua menyuruh kita dalam penyimpangan, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat dan patuh kepada orang tua. Saya dipahami ini. Dalilnya mana? Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya yang pertama di dalam Al-Quran. Dasar hukumnya yang pertama dalam Al-Quran. Ya, di surat Luqman. Surat 31. Ayat 15. Sudah ketemu? Surat 31 ayat berapa? Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum
Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iya. Dan jika keduanya memaksa untuk menyebutkan aku dengan sesuatu yang memberi ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang menghendaki kebaikan. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Ini penjelasan yang sangat jelas ya dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Apabila kedua orang tuamu memaksamu. Perhatikan kalimat ini. Apabila kedua orang tuamu ngapain? Memaksamu. Nah, pertanyaannya, memaksa dengan menyuruh itu beda betul? Memaksa dengan menyuruh beda betul? Bedanya apa, Bu? Kalau memaksa itu tegas, kenceng dan harus. Kalau menyuruh bebas. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quran ini bukan menyuruh tapi maksa. Nek wong tuamu itu maksa kamu untuk maksiat, untuk berbuat syirik, jangan kamu taati. Loh kan? Sakit dipahami ini? Nah, ini dalil yang pertama. Namun demikian, perhatikan Ibu, namun demikian, orang tua tetap orang tua. Harus tetap dihormati, harus tetap dimuliakan. Caranya bagaimana? Ayat berikutnya jenengan simak itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu itu dengan cara yang baik. Nah, kesimpulannya pripun? Makin nek nolak itu dengan cara yang baik. Karena ini orang tua. Makanya kalau kita lihat jenengan dihadirkan oleh Allah contoh yang sangat indah, contoh yang sangat menakjubkan bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya. Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya di surat apa tadi? Di surat apa tadi? Surat Maryam. Ayat berapa tadi? Ayat mulai 4:1. Disimak di situ. Pripun dakwanya Nabi Ibrahim kepada sang bapak. Kita simak. Ayat 42 itu. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abadi, hai bapakku, lima tak butuh malayasma walayubsir walayugni angka syai'ah. Mengapa Anda menyembah sesuatu yang satu nggak bisa dengar, dua tidak bisa ngelihat, tiga, tidak punya kemampuan sedikit pun kepada Anda. Tidak punya kemampuan dia. Lalu memang patung. Kenapa Anda menyembah ini? Lawang ini loh ya patung. Ini yang dibuat itu. Makanya aneh di masyarakat kita. Nanam pohon ketika kecil nggak boleh ditebang karena masih kecil. Begitu sudah tua, nggak boleh dipotong. Kenapa? Karena ada penghuninya. Lah ya repot. Ya. Nah, ini disebutkan di situ. Kenapa Anda menyembah kepada sesuatu yang nggak bisa dengar, yang nggak bisa ngelihat, nggak punya kemampuan sedikit pun untuk Anda ambil. Maksudnya apa ini, Bu? Ngajak mikir. Tuh. Alhamdulillah Ibu, dengan izin Allah, ibunda saya dapat hidayah setelah itu. Jadi terakhir niku
Iku rame-rame nih. Rame-rame. Seperti biasa setiap malam Jumat lagi mesti damel sajen itu tadi. Lah kodaru hari itu saya sudah mulai ngaji nih, saya sudah mulai ngaji. Mulai ngaji sampun. Nah, mie goreng itu kula ureh-ureh. Ceritane nggak kula ureh-ureh, bareng ngoten teh niku kula tumplek sebagian teng nasinya. Ngoten. Oh ibu saya pagi niku kaji subuh niku muring-muring. Itu mesti roop iki. Kula guyoni, ibu niku senengane nuduh. Soalnya gak ono sing gak seneng awakmu tok, awakmu gak seneng ya wis, ojo ngene. Kok kesusu ngoten. Itu mungkin Mbah mulini bareng. Menurut royoan. Soalnya kan jenengan jaga ini mek si jilantai papat. Cocok buyut yo melu mulai sisa iso 8. Kopi ini mek siji, teh mek siji. Lah mlaku teko kuburan rene man kan yo melak. Nesu akhirnya keluar kalimatnya. Wong di wong mati boleh. Nah itu dia. Sudah dapat jawaban. Lah ini jenengan yakin begitu kan mestinya kudu disiapi 8 gelas teh, 8 gelas kopi, 8 piring nasi. Lah ya gak logis. Makanya keyakinan itu yang berdasar bisa dibantah dengan logika. Ya kados niku wau. Tiap malam Jumat ali kubur podo mule. Sampeyan lanjut no. Jam piro. Terus lewat endi kepethuk sapa ngono. Saya yakin Pak Ustadz, Pak Yai Nuraisun jawab. Tak jamin sudah. Langkuk balik ya jam piro. Apa gak mampir nang ponakane? Apa gak nyambangi putu? Nih, bingung jawabnya. Karena memang tidak ada dasar sama sekali. Walah. Bu, niku sampean kayak guyonan. Dadi nek menghadapi begini Bu, ojo tegak. Ojo tegak. Kula nikahan singen nggih ngoten, wis dituwon dina tak. Wis iki cocok dina iki, ndi mantene. Kula dipanggil iki nak, wis ketemu dinane, bulane. Ya apa awakmu? Kula mboten siap. Lho, ya apa iki? Lah dereng duwe. Kula bulan itu dereng duwe. Lah kowe siape kapan? Kula niku pun kagungan gambaran. Insyaallah bulan sekian, rencananya hari Jumat tanggal sekian. Itu saya pas nyekel duit. Ngoten kula. Didelok maneh, oh ya sembun jane jaman saiki. Lah nek sampean bandani nggih monggo. Ya kan sing gelem bandani sapa kate bandani? Alhamdulillah dikembalikan kepada saya. Ya wis terserah saya kan jadi zaman wis maju. Ya wis terserah wis ditungano aja selamat. Nah, mending ngoten. Alhamdulillah berjalan Ibu. Berjalan. Nah, dari pihak istri rame gara-gara kuwade. Istrinya bingung kuwade ini apa. Untuk pernikahan nanti saya niat tidak pakai kuwade. Lah sampean kok lungguh ndi? Ya lungguh kursi. Lah sampean sedia kursi apa enggak nek aku tak nggawa dhewe. Ngoten kula. Kaya aneh ngoten Bu, memang betul. Lah kok acara temu mantene gak usah ditemok niku tak temonane dhewe. Lah wis dadi kok. Alhamdulillah berjalan. Wis tak sampean delok ae.
Nek betul-betul jenengan nanti gawe kuwade, keturutan logo dhewe lho takon. Keturutan logo dhewe. Nah, setelah akad nikah saya tunjukkan apa sih mau saya itu. Sing jenenge kuwade niku lalu yo larang tuh, Bu. Berapa sekarang? Berapa juta? 5 juta? Lah kayak buku pon. Yang ngelihat ukuran dekornya kan di atas 10 kan? Gitu. Luar biasa. Berapa saat? Berapa jam? 3 jam. 10 juta. Saya tunjukkan ke keluarga saya. Jadi kita duduk-duduk di kursi biasa. Duduk di kursi biasa. Betul-betul sangat sederhana. Akhirnya kita tunjukkan apa sih mau saya itu. Kita dapat rezeki dari acara itu, Ibu. Dapat rezeki, alhamdulillah. Akhirnya apa? Saya ajak duduk keluarga. Saya kisah mentolai bolo-bolo kita, bibi, bude, tante, yang tidak mampu-mampu itu siapa saja. Di daftar akhirnya. Damel nopo nak, jadi sini ibu mertua nih. Ini nanti Bu, ada rezeki sekian. Saya kira tidak bude ini karena uang biar saya nggak mampu nih. Apa? Dikasih sedekah dari infak ini. Itu yang tak mau. Akhirnya dibagi rezeki itu. Subhanallah. Jauh lebih manfaat. Untuk kenang-kenangan itu bukan itu. Kenang-kenangan itu sikap yang sangat baik bagi dua belah pihak. Pengantin laki-laki, apa karakternya, itu yang akan menjadi kenang-kenangan. Nek sekedar foto, satu saat diludahi nek tukaran. Bisa disuwek fotone, malah diludahi kadang-kadang. Foto pangku-pangkuan gak kepake nih tukaran. Nggih mboten? Lho nggih mboten? Tulang-tulangan gak kepake nih tukaran. Foto-foto itu enak dinikmati sekilas-sekilas, hanya 2-3 hari setelah ditonton manis biasa. Sepakat tidak ini? Saya tidak harus melarang total loh, mboten. Cuma saya pesan kalau ibu punya acara hajat seperti itu, acara-acara yang mengandung kesyirikan dan kebidahan jangan diadakan. Contoh nih, ngidek telur, anak borah, siram kembang, iku acara Hinduisme. Ayo, keyakinan itu. Makanya kalau ada acara biasa kok jenengan sing punya gawe kok. Ojo sing duwe kuwade sing ngatur. Sampeyan tanya, Mbak kuwade. Lho karena jenenge kok Mbak kuwade, acara besok itu kayak apa acara temu manten? Oh begini. Nah, sampeyan simak di situ. Acara sing mengandung kesirikan dan kebidahan jangan Mbak sing acara ini enggak usah. Loh Bu, nggak bisa. Nek gelem, nek gak gelem tak dolek kuat dili. Wis ngono ae. Wong kita yang bayar kok diatur. Halo. Tapi tetap bahasa sing api. Sawat-sawatan gak usah. Engko cek sawat-sawatan dhewe nek tukaran. Keruwetan. Sakniki malah no sinetron nih sakniki. Malah no sinetron. Mari acara-acara terus niki napa niki termasuk yang disoroti dalam syariatku, sungkeman. Ojo sampai indikasi rukuk sujud. Nek jabatan tangan saja wajar, tidak masalah. Jabatan tangan pada orang tua, mencium tangannya hal-hal yang wajar. Tapi kalau sampai indikasi rukuk sujud tidak boleh, karena rukuk sujud hanya kepada Allah. Sabu jelas. Nah, ini tolong diperhatikan. Terus sinetron gak usah ada. Saat ini mari ono acara sukuman ono sinetron nih. Mantan wedok moco puisi. Ibu. Ada begitu? Tak takoni, ikut tulisannya sapa? Sing nulis sapa nih? Sing nulis sing duwe kuwade. Nggih mboten?
Yang nulis itu EO-nya itu. Yang ngatur acara itu. Nah berarti itu bukan dari hati sang pengantin. Loh Ustaz, lo ungkapkan ya nanti aja kalau memang ada aja. Itu yang murni, yang bersih, yang biasa gitu. Sampun ya. Nah, pun sekarang kita lihat setelah Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya demikian, sekarang kita lihat jawaban bapaknya. Jawaban bapaknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Ayat 46 surat Maryam. Ayat 46 surat Maryam. Sudah ketemu? Nggih, surat 19 Ibu. Yang tadi itu loh. Nah, itu lanjutan pun. Ayat 46. Jawaban dari bapaknya Nabi Ibrahim. Apa jawabannya? Silakan. Qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Dia yang berkata, jika engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurang. Masya Allah. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nah, jenengan simak ini. Respon yang dibaca oleh bapaknya, reaksi yang dilakukan oleh bapaknya Nabi Ibrahim apa? Melawan, membantah. Apa jawabnya? Arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Hai Ibrahim, apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan yang aku sembah? Nah, berarti Tuhan ini pinten? Kata Tuhan yang Islam. Icilah kok tadi akeh sing nunggu laut, sing nunggu sawah, sing nunggu desa, sing nunggu laut kidul, laut wetan, sing gimana? Nonton. Nah ini lagi keyakinan balik nang Mojopahit maling. Penunggu Gunung Merapi, Mak Lampir. Penunggu gunung apa ini? Ini pelet. Inilah balik maling. Balik ke zaman jahiliyah. Ini Nabi Ibrahim dibantah sama bapaknya. Nggak terima. Apakah engkau membenci terhadap Tuhan-Tuhan yang aku sembah selama ini? Lalu mengancam, la ilam tantahi, kalau kamu nggak berhenti, berdakwah, nggak berhenti dari keyakinanmu, apa katanya? Satu, la arjumannak, tak rajam kamu, tak siksa kamu nanti, tak bunuh kamu nanti, dan wahjurni, mumpung durung aku marah, pergilah kamu dari rumah ini. Malian di waktu yang panjang. Artinya, ojo, pergi tinggalkan aku dan keluargaku, dan jangan kamu kembali lagi. Ini resiko. Tapi saya yakinlah kalau kita ini mungkin tidak sama dengan keluarga, nggak sampai seperti ini. Paling-paling yang geruna. Gila, diomong, dirasani, ya gitu aja. Lanjutkan yang sabar. Maka di sini Ibu, kalau kemudian kita nggak tahan dengan ini, akibatnya apa? Mengikuti nih tahan. Laku lomba, kupingku gebrebek nih dirasani terus. Sudah nikmati saja Ibu. Dengan catatan adab akhlak kita tetap dijaga. Kalau nanti ada acara ritual yang tidak benar, kita nggak ikut gitu aja. Nggak usah banyak ngomong sudah. Sakit dipahami nih? Sakit dipahami? Engko nek katen nerangno nek isok muni, lah nek esok muni malah salah paham. Sudah, jangan diikuti dan kita jangan meyakini. Kalau itu tidak ada dasar sama sekali. Adapun adab-adab harian,
adab-adab harian yang itu nggak masuk dalam konteks syariat. Contoh, tetangga sakit kita buatkan bubur, dibuatkan agar-agar. Ini adab harian, namanya muamalah. Nggak masalah yang begini ini. Sakit dipahami, Bu? Sakit dipun pahami? Tetangga sakit, kita buatkan makanan, kita buatkan sayur, kita belikan buah-buahan, tidak masalah. Ini adab-adab yang dibolehkan. Nah, kalau sudah masuk ranah akidah keyakinan, ini kudu dicek pelan-pelan dan harus diambil keputusan dengan cara yang baik. Ingat-ingat, dengan cara yang baik. Terakhir kita buka surat 9. Terakhir kita buka surat 9 ayat 24. Surat apa? Surat 9 At-Taubah. Iya, silakan. Ayat 24. Langsung. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi kalau itu semua nanti keluarga, rumah, perdagangan lebih dicintai daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalan Allah, maka tunggulah saatnya. Apa itu? Azab Allah. Azab Allah. Pertanyaannya, boleh nggak mencintai keluarga? Harus. Bukan sekedar boleh, harus. Namun demikian, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Sehingga nanti apapun, siapapun yang nyuruh maksiat, kita tidak boleh mentaati. Siapapun yang mengajak, siapapun yang menyuruh. Nah, ini surat Luqman itu kan, kalau kedua orang tuamu makso, bukan nyuruh, bukan ngajak, tapi apa? Makso. Itu orang tua kita, ibu kita, yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang memelihara kita, yang mendidik dan membesarkan kita. Ketika mengajak dalam maksiat, tidak boleh ditaati. Sakit dipaham, tapi tetap dijaga adab dan akhlak. Hubungan tetap baik. Sakit dipaham? Kewajiban dalam makruh tetap dijaga. Kewajiban dalam hal yang hasanah tetap dipelihara. Kewajiban sebagai anak tetap dilaksanakan. Namun dalam satu hal, taat kepada maksiat tidak. Sampaikan, ngapunten lho Bu, saya nggak bisa mengikuti yang seperti ini karena kami tidak berkeyakinan seperti itu. Monggo kalau jenengan dah lepas kita. Nanti perlu ada sharing secara spesifik bila dibutuhkan bagaimana sikap kalau keluarga begini-begini, apa yang kita katakan, langkah apa yang harus kita ambil. Nah itu nanti butuh seni untuk mensikapinya. Sakit dipaham ini? Sakit dipaham? Tegas, catatan pentingnya tegas, tidak harus keras. Tegas, tidak harus keras. Yang namanya tegas ini berpegang kepada prinsip.
Itu tegas. Enggak harus keras. Tegas, enggak harus keras. Ini prinsip kita seperti itu. Saya kira cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, ini nanti tidak jauh beda pada poin yang ke-7 nanti. Nah, ini kan yang jadi bumerang itu kan perasaan. Aku yo rapenaan gitu kan. Nah, itu nanti yang harus diolah. Ibu minta tolong kepada Allah. Yang penting pesan saya, yang paling penting pesan saya, akhlaknya dijaga. Kepada suami, kepada orang tua, kepada saudara, akhlak dijaga. Itu yang akan menjadi bagian penetralisir, penjernih komunikasi yang tetap baik walaupun prinsip dan akidah kita berbeda. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan keluarga. Jangan lupa senantiasa mendoakan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.